Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi terkait dengan debat calon presiden tahun 2024. Ganjar Pranowo tampil satset dan elegan. Namun sebelum kita membahas itu, satu hal harus clear dulu, ya, bahwa kalau kita kaitkan dengan media, sosial media yang ada di sekitar kita dengan debat calon presiden ini, sesungguhnya boleh dikatakan terlihat tidak akan begitu banyak impact-nya terhadap para pemilih. Namun bagi Indonesia, negara demokrasi, tradisi ini tetaplah perlu dilanggengkan. Minimal akan menjadi suatu tontonan yang menarik dan juga merupakan konfirmasi bagi para pemilihnya bahwa dan juga akan memperlihatkan seperti apa presidennya itu di panggung. Itu menarik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kali ini memang untuk debat pertama ini, karena kita tahu ada 5 debat ya. Yang pertama ini mengambil topik terkait dengan HAM, terkait dengan masalah-masalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Jadi yang menarik ya, kalau menurut saya sepintas dan Bapak dan Ibu sekalian juga kan melihat juga di ulasan-ulasan media sosial lain yang baik di Facebook, di Instagram, di Twitter ya. Tetapi dalam penglihatan saya, memang dari 3 calon presiden yang ikut kontestasi, ikut debat pada malam hari ini, itu saya melihat kalau gagasan Anies tentang perubahan itu belum jelas. Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaannya juga itu mengambang. Nanti kita lihat secara lebih teliti, detail ya. Nah, sementara Pak Prabowo tetap terlihat pede. Walaupun masih ada emosi, dia kekeh yakin. Tetapi sama sekali dia tidak peka dengan apa yang disebutkan dengan etika. Dan juga tidak merasa terbebani lagi dengan pelanggaran HAM berat. Mari kita nanti lihat. Nah, kalau Ganjar Pranowo, saya melihat bahwa beliau memang seperti mengekspektasi ya, seperti mengencourage bahwa pemerintahan yang akan datang itu adalah pemerintahan yang untuk semua pihak, khususnya yang memang belum bisa merasakan nikmat kemerdekaan yang ada sekarang. Jadi pemerintahan yang bersih, sumber daya yang kuat, yang baik, dan penegakan hukum yang tuntas. Jadi memang itu yang menarik. Nah, sekarang mari kita lihat dari berbagai tadi masalah yang menjadi topik pada debat pertama ini, memang tidak, kisi-kisinya itu tidak terpisah dengan jelas gitu ya. Jadi semua di situ berbaur. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu, maka kita sadar bahwa kalau kita tentang misalnya perubahan yang disebutkan Anies, nah dia hanya mempertanyakan terkait dengan ketidakadilan dalam proses pengadilan peristiwa Kanjuruhan dan kilometer 50. Beliau ini mempertanyakan rasa keadilan bagi peristiwa Kanjuruhan dan kilometer 50, peristiwa kilometer 50. Dan ditanyakan kepada Ganjar Pranowo. Ya jelaslah Ganjar Pranowo bilang bahwa sebagai calon presiden, beliau tidak ada abu-abu, hitam putih. Ya, kalau belum puas ya tegakkan sampai puas. Pokoknya harus jelas. Walaupun disadari kepuasan itu tidak mungkin didapatkan oleh semua orang, pasti ya. Tetapi message-nya adalah tegakkan keadilan, tegakkan
pemerintahan yang bersih. Nah, kepada Prabowo itu beda lagi. Kenapa? Karena memang beliau sudah aware, kayaknya sudah dipersiapkan bahwa dia akan bukan diserang ya, akan dipertanyakan tentang komitmennya lewat pengadilan HAM, penyelesaian masalah HAM berat di Indonesia. Tetapi ketika ini ditanyakan oleh Ganjar Pranowo, beliau terlanjur emosi duluan ya. Walaupun emosi masih bisa ditahan, tapi sepertinya dia sudah memperkirakan bahwa ini akan dipertanyakan. Sehingga pertanyaannya itu kan sebetulnya sederhana, apakah dia punya komitmen untuk menyelesaikannya? Dan itu tidak terjawab ya. Bahwa kenapa kok masalah HAM berat ini selalu diangkat pada saat Pilpres dan sebagainya, bla bla. Dan yang menarik lagi dari Prabowo Subianto ini adalah dia tidak merasa mencederai etika berat terkait dengan keputusan MK nomor 90 itu. Ketika ditanyakan, memang jawabnya sih, kalau sesuai standar hukum itu kan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana kalau keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan binding, tidak bisa ditolak dan harus dilaksanakan. Dan dia merasa itu ya hal-hal biasa saja. Nah, dalam ranah hukumnya. Nah, begitu juga ketika ditanya bahwa diberitahu keputusan pengambilan keputusan MK itu telah mencederai etika berat. Dia juga ya kan sudah sesuai dengan proses hukum. Artinya MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memang sudah melakukan kewajibannya dengan benar. Nah, di sini Prabowo ya nggak ada beban. Tapi yang berikutnya adalah tentang bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana dengan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang demokratis itu tidak terulang dengan baik, karena bisa jadi memang para kontestan atau para calon presiden ini tidak mau menuntut sampai agak ke dalam, walaupun sekarang selagi diseruakan, disampaikan bahwa pemerintah sudah mulai ikut campur dalam hal tidak netralitasnya lagi dalam pemilihan 2024 ini. Tetapi ternyata tidak ada yang membuat pertanyaan tentang itu. Namun semua itu menurut saya tidak mengurangi bagaimana satsetnya, bagaimana tanggihnya ya jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, sehingga dia tampil elegan dan memukau. Menurut saya memukau. Jawaban-jawabannya itu cespreng, sederhana, tetapi secara substansinya betul-betul mengena. Untuk menjadi presiden Indonesia, bukan hanya kualitasnya yang dituntut, tetapi yang utama itu adalah bagaimana bisa kita menggolkan agar calon kita itu bisa memenangkan pemilihan ini dengan baik. Karena itu mari kita terus semangat dan mendukung agar calon ini bisa memenangkan. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.